Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Nampak dari wajahnya cerah semuanya ya. Karena ada lampu yang begitu terang di sini. Tidak, karena memang cahayanya cerah, menunjukkan siap kita menerima ilmu-ilmu meskipun kita hanya sebentar, tapi mudah-mudahan ilmu ini dapat diamalkan. Baik, sebelumnya kita panjatkan dulu puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas nikmat dari Allah kita hadir saat ini dan kita bisa melaksanakan ibadah saum. Sekarang hari keberapa? 28. Meskipun nanti ada katanya perbedaan di satu Syawal, ada yang hari Jumat, ada juga yang hari Sabtu. Kira-kira di sini dominan hari apa? Oh, Sabtu ya. Ada yang Jumat. Mudah-mudahan nggak ada yang hari Kamis ya. Ada yang besok, oh, saya ingin besok. Nah, tidak, karena 29 besok hari ke-29 beresnya besok. Yang hari Jumat tidak masalah karena ada ilmunya. Yang hari Sabtu juga tidak masalah. Yang jadi masalah siapa? Yang diam-diam baik, rebahan di rumah, tidak melaksanakan sholat. Betul tidak? Salawat juga salam kepada baginda agung Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia, suri tauladan untuk kita semua. Terima kasih kepada Lozi, Hijab dan juga jajarannya karena sudah mengundang saya hadir di sini. Alhamdulillah. Dan dulu saya juga sempat datang ke lokasi ya, Masya Allah luar biasa tempatnya dari segala macamnya. Mudah-mudahan kita doakan Lozi, para karyawannya dan semuanya, sahabat-sahabatnya semakin berkah, berlimpah dan juga semakin maju, semakin jaya Lozi ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, akhwati fillah a'azzakumullah. Baik, di akhir Ramadan ini apa yang harus kita lakukan? Karena tema saat ini adalah berkah. Apa tuh berkah? Berkah itu bersama, berkarya dan beribadah. Lalu apa sih amalan? Ada nih amalan di akhir Ramadan yang mesti kita lakukan supaya kita berkah, supaya tidak sia-sia. Kenapa? Karena nanti ada 5 golongan orang yang bakal rugi di bulan Ramadan. Ada berapa? 5 golongan orang yang rugi di bulan Ramadan. Ya, kira-kira nih teteh-teteh mau rugi atau mau untung? Wih, coba siapa yang mau untung boleh ikutin saya. Tangannya gini kan, tangannya dibuat lingkaran. Yang mau untung tangannya dibuat lingkaran, boleh ya? Oke, putarkan searah jarum jam. Puterin searah jarum jam. Kemana jarum jam? Ya, terus lebih cepat. Lihat sini, lingkaran ini simpan di dagu cepat. Iya, stop, jangan dirubah. Stop lah. Dagu yang mana ya? Ini gara-gara lapar atau gara-gara lihat door prize ini ya? Hah? Ini yang depan gini aja. Dagu yang mana? Lah kenapa di atas? Oh lihat Ustaz, ya yang salah jangan diikutin. Nah ini masalahnya ya. Ya ini, aduh, mungkin karena sebentar lagi azan ya. Oke. Kalau kita mau beruntung, maka
kita jangan seperti 5 orang yang merugi saat ini. Siapa 5 orang yang rugi saat ini di bulan Ramadan? 1, orang yang rugi di bulan Ramadan, mau akhir Ramadan tapi rugi. Mestinya Ramadan itu menguntungkan, betul tidak? Kenapa? Karena kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang Ramadan melakukan saum dia dengan iman dan penuh perhitungan, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu. Pengen diampuni dosa? Pengen diampuni dosa? Jangan termasuk yang 5 golongan ini. Siapa? 1, orang yang rugi di Ramadan adalah orang yang menganggap Ramadan ini biasa saja. Yang menganggap Ramadan ini biasa saja, sehingga masuk di Ramadan tilawahnya tertinggal, ya, sholat tarawehnya kagak, taraweh jadi tarak sawareh. Hari pertama, kedua semangat, baju dipakai dari lozi, hijabnya dipakai, semua dipakai. 10 hari tamat, 20 hari berikutnya gagal maning. Ada yang gitu kira-kira? Ya Allah, ini orang yang rugi. Maka kalau mau beruntung, amalan yang bisa dilakukan istiqomah dalam ibadah apa saja. 1, bisa melakukan tilawah. Jadi di akhir nih, maka kita lakukan tilawah Al-Quran, meskipun nanti 1 lembar 2 lembar, tapi itu bermanfaat, betul tidak? Tadi yang baca Al-Quran qari'ah enak tidak didengarnya? Enak banget, apalagi lagi Ramadan, naik terus terpancar ke langit, didengar oleh para malaikat, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Iya, betul. Jadi 1, siapa orang yang rugi? Yang menganggap Ramadan ini biasa saja. Semangatnya, ayo buktikan. Kita ingin beruntung, ibadahnya kuatkan lagi. Amalan di akhir bulan Ramadan masih ada waktu nih. Malamnya belum sempat taraweh, maka taraweh. Tidak sempat berjamaah, bisa nanti jam 2 bangun untuk melakukan sholat taraweh. Ada kira-kira yang pernah jam 2 bangun taraweh? Ada? Alhamdulillahirabbil. Yang kedua, ini yang rugi yang kedua. Siapa orang yang rugi? Orang yang rugi yang kedua adalah orang yang mendadak alim, mendadak soleh atau mendadak solehah di bulan Ramadan saja. Apa? Orang yang mendadak solehah, alimah hanya di bulan Ramadan saja. Di bulan Ramadan dia salehah, rajin ke masjid, hijabnya dipakai, tapi setelah beres Ramadan dia dilepas lagi hijabnya, kayak AA yang di belakang. Gak pakai hijab ya yang di belakang ya. Tadi gara-gara MC nih ya. Kenapa gak pakai hijab? Betul tidak? Orang yang mendadak soleh hanya di bulan Ramadan ini rugi. Maka amalan di bulan Ramadan harusnya bisa istiqomah. Di Ramadan pergi ke masjid, baca Al-Quran, tilawah Al-Quran, tutup aurat. Habis Ramadan, maka lanjutkan apa yang ada di di Ramadan katanya gak boleh gibah, betul tidak? Ada namanya Neng Tuti sama Neng Tati. Ada Tuti yang ngobrol berdua, ngobrolin yang lainnya, dosa tidak? Ini filosofi. Kenapa Ramadan yang lagi puasa mulutnya bau? Coba, cium, bau tidak? Lumayan ya bau ya. Kenapa di Ramadan mulut bau? Itu filosofinya supaya kita bisa menjaga mulut, tidak sembarang terbuka, cap cuap aye. Iya. Karena itulah hikmah yang tersembunyi di balik Ramadan. Orang di Ramadan dijaga mulutnya, tidak sembarang bicara. Kenapa? Ketika sembarang bicara, ngobrolin orang lain, membicarakan keburukan orang lain, berkuranglah pahala Ramadannya. Bahkan mohon maaf, salah seorang ulama menyatakan, jika keseringan berbicara, ngobrolin orang lain, alias apa? Gibah, maka bisa terjerumus batal saumnya. Na'udzubillahi min
Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan di sini tidak seperti itu ya. Tidak beda. Tidak beda. Ya Allah. Yang ketiga, orang yang rugi di bulan Ramadan itu adalah orang yang masih melakukan maksiat. Matanya bermaksiat, telinganya bermaksiat, tangan bermaksiat, kaki bermaksiat. Karena sekarang itu ya, sekarang ini zamannya 3R. Ada yang tahu 3R? Rudet, ripuh, riweh. Tambah 2R, rungsing, rungkan. Nah itu ya. Zamannya 3R. Satu apa? Rudet. Kenapa rudet? Anak ditanya, coba anak kecil ditanya, Dek, berapa rukun Islam? Apa jawabannya? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, ya? Kamu mau tahu rukun Islam berapa? Nanti udah mati di alam kubur ditanya sama malaikat, man rabbuka? Jawabannya apa? Kamu nanya ke malaikat, kamu nanya, langsung ya mati sekalian. Rudet sekarang itu. Ya Allah ya Karim ya. Makanya oleh karena itu orang yang merurudet orang lain, ngeriruh orang lain, ini termasuk maksiat tidak? Maksiat. Kalau maksiat, maka kesananya bisa jadi dosa. Oleh karena itu, orang yang sudah masuk Ramadan, akhir di bulan Ramadan, yuk amalan yang bisa dilakukan adalah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yaitu memperbanyak tasbih, tahlil, tahmid, puji-pujian pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba sama-sama. Subhanallah walhamdulillah la illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil. Sekali lagi dihayati. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayat yang tadi pertama saya bacakan, wasabbihu bukratan wa asila. Bertasbihlah pada Allah di waktu pagi dan juga petang. Maka ada nantinya itu zikir pagi dan petang, pagi dan sore. Kenapa? Ketika zikir pagi dijaga sampai sore, zikir waktu petang dijaga sampai subuh. Itulah umat muslim. Maka yang melakukan hal itu dijaga oleh Allah Subhanahu. Lagi berkarya, lagi bekerja nih di kantor lozi, ucapkan daripada ngobrolin orang lain, gak manfaat, lebih baik sambil bertasbih, mungkusin hijabnya, baca sobat, subhanallah, mau ngepek barang sobat, dapat untung, dapat honor, baca alhamdulillah, dipotong gaji, innalillahi, ada yang dipotong gaji. Nah, lalu kemudian diangkat jabatan atau apapun itu, bertasbih pada Allah Subhanahu. Kenapa? Ketika bertasbih Allah jaga kita, memuji Allah perbuatan yang baik. Nah ini yang bisa dilakukan oleh orang yang akhir di bulan Ramadan mau masuk di bulan. Maka insya Allah berkahnya dapat. Lozi ini akan semakin meningkat, akan semakin naik. Ya, karena saya juga termasuk salah satu HRD di salah satu perusahaan di Bandung yang saya ajarkan begitu. Ketika ngepek nih, baca sambil zikir, sambil tasbih, masya Allah, perubahannya berlipat-lipat. Oh, sambil zikir, jangan sambil ngobrolin orang lain. Oh, udah selesai kemarin ngelewat ke seri-seri acan. Ya, jangan ngobrolin orang
Kenapa? Ketika riba sama halnya kita seperti memakan daging orang yang kita bicarain. Na'udzubillah ini. Jadi yang ketiga, orang yang rugi, orang yang masih bermaksiat, tinggalkan maksiat. Coba kita ulangi, yang rugi siapa aja? Satu, orang yang menganggap biasa aja bulan Ramadan. Dua, orang yang mendadak solehah, harus sambil lekoh, mendadak solehah. Yang ketiga, orang yang belum bisa meninggalkan maksiat. Empat, dua lagi. Yang keempat, orang yang rugi siapa? Orang yang menganggap remeh amal-amal yang kecil. Ya, orang yang menganggap remeh amal kecil. Kenapa? Coba kita mau ke misalkan beli sesuatu, harganya 5.500. 5.000 sama 500 besar mana? 5.000. Tapi sayangnya di dompet gak ada yang 500. Ke mall misalkan atau ke mat-mat yang kecil itu. Wah, ini harga pas ditanya 5.500, gak ada yang 500-nya. Kira-kira jadi atau tidak belinya? Gak jadi. Kenapa? Karena harganya pas. Padahal yang dibutuhkan uang yang kecil. Nah, itulah manfaat yang kecil. Jangan dianggap sepele uang ataupun amalan yang kecil. Seperti apa coba? Membereskan tempat yang kotor, mengambil sampah, ya. Di kantor sapu-sapu, sebelum masuk zikir dulu, sebelum masuk baca Quran dulu, baca salam ketika masuk ke kantor, gitu ya. Jadi masuk kantor jangan bro, sis, gimana kabarnya? Nah, lu gue enak, jangan. Tetapi pas masuk, assalamualaikum warahmatullahi. Itu amalan yang nampaknya kecil tapi pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap kira-kira begitu, siap? Kata Rasul, ditanya, ya Rasul, apa itu istiqamah? Maka kata Rasul, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit, ya, walaupun apa? Sedikit. Lihat orang lain, kita berikan senyuman. Kira-kira senyuman itu baik atau tidak? Baik, ya. Sekarang kan banyak orang yang gelisah. Maka Ramadan momentum untuk berhijrah. Dari insecure, ubahlah jadi bersyukur. Dari gibah, ubahlah jadi pasrah. Jangan gibah, pasrahkan sama Allah. Dia berbuat A, dia berbuat B, pasrah sama Allah. Resah gelisah, pasrah sama Allah. Dari angkuh jadi rengkuh, ya. Maka kita berharap dan memuji, memohon hanya pada Allah Subhanahu. Jangan sepelekan amalan-amalan yang sedikit. Yang empat, jangan sepelekan amal sedikit. Meskipun baca Al-Quran hanya satu halaman, Ustaz, saya mah bisa baca Al-Quran satu halaman. Tidak apa-apa. Yang penting satu halaman dibaca dengan ikhlas karena Allah Subhanahu. Coba saya tanya dulu, boleh ya? Al-Quran ada berapa juz? 30. Yang sudah hafal berapa juz ya kira-kira? Aduh, masih lama. Ada yang, Ustaz, saya hafal 2 juz. Juz apa? Juz Samangka jeung juz Al-Buqat. Karena makanan. Ada berapa surah? 114. Nah ini, berapa ayat coba? 6.000. Saya akan kasih hadiah kalau di sini ada yang sudah pernah menghitung ayat Al-Quran. Ayo. Ada enggak yang pernah menghitung? AAMC mungkin ada pernah menghitung? Oh, dari TK ya. Nah, itulah teori zaman dulu tanpa kita memastikan. Nah, ini mungkin ya supaya ada bawaan ya, bawain nanti setelah keluar dari sini. Jumlah ayat Al-Quran bukan 6.666, tetapi jumlahnya 6.236. Tidak nyampe 600. Dari mana 6.666? Ada dalam kitab namanya Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in. Itu isi kandungan ayat Al-Quran. Oh, kenapa kita harus tahu sih jumlah ayat Al-Quran? Karena kalau kita cinta pada seseorang, betul? Cinta bahasa Inggrisnya apa?
love ya. Mudahan bahasa Inggris atau bahasa Arab? Ya. Dua-duanya. Kalau bahasa Inggris tuh lebih mudah daripada bahasa Arab. I love you, you love me. You and I pak love. I like you, you like me. You and I pak lihat. I hate you, you hate me. You and I pak hitut. Itu kalau sudah nikah ya, 5 tahun, 10 tahun. Nah, jumlah ayat Al-Quran itu 6.236. Kalau kita cinta pada Al-Quran, kangen pada Al-Quran, tentunya kita kepo. Berapa jumlah ayat Al-Quran? Apa surat yang terpanjang dalam Al-Quran? Coba apa surat terpanjang? Surat Al-Baqarah. Berapa ayat? 286. Maka ini amalan yang bisa kita lakukan. Meskipun sedikit, simple, tapi bermanfaat buat kita. Mengetahui seluk-beluk Al-Quran. Di akhir Ramadan ini kita dawamkan tetap membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Yang terakhir, yang kelima, siapa orang yang rugi di bulan Ramadan? Yang kelima adalah orang yang menganggap biasa saja dosa kecil. Kenapa? Karena api yang membesar tidak terjadi sebelum ada percikan api yang kecil. Dari percikan api yang kecil, dia bisa berubah menjadi api yang besar. Betul tidak? Jadi hati-hati dengan dosa kecil. Apa contohnya dosa kecil? Iri sama orang lain. Betul? Orang lain beri kulkas, kita yang panas tirisnya. Dikerok bukan merah, tapi gambar kulkas di belakangnya. Jangan iri sama orang lain. Suudzon sama orang lain. Ada orang lain lewat, suudzon, ini sombong. Ya belum tentu sombong. Mungkin aja dia nahan sakit gigi 9 bulan nggak sembuh-sembuh. Nah, maka jangan sepelekan amalan kecil, jangan sepelekan dosa kecil. Jadi bagaimana solusinya? Selamat, bahagia, untung di akhir Ramadan. Lakukan kebalikan yang 5 ini. 1. Anggaplah Ramadan ini spesial dari Allah, bulan yang luar biasa, penuh pahala, berkah dan lain sebagainya. 2. Hindari maksiat. 3. Solehnya jangan di Ramadan lakukan setelah bulan Ramadan, insya. 3 ya, 4 yaitu adalah jangan menganggap sepele amal-amal kecil dan jangan menganggap sepele dosa-dosa kecil. Insya alhamdulillah ya Rabbil. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini mendapat berkah dari Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal alamin, dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan nanti tanggal 6 saya juga ada jadwal syuting di iNews ya, boleh nanti disebarkan supaya dapat informasi dalam acara Cahaya Hati Indonesia. Ada 2 episode. Nah, dan saya alhamdulillah dapat hadir di ini tempat dan memberikan mudah-mudahan dengan wasilah ini yang kecil ini kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian cukup ya. Sekian dari saya tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nisa Sabyan punya kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Nisa Sabyan punya kekasih. Terima kasih.